Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi kitab Ulangan. Tema kita masih perjanjian, tapi kita meneruskan yang kemarin tentang poin yang keempat ini dalam Ulangan pasal 5 mengenai Sabat ya. Dan bagaimana kita harus memelihara ini ya perjanjian ini, karena perjanjian itu yang dimaksud di sini adalah dua loh. Perjanjian itu sebenarnya adalah 10 perintah ya. 10 perintah Elohim yang diuraikan di pasal 5 ini merupakan suatu perjanjian. Intinya begini, ayat 6 mengatakan, akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Kemudian baru Tuhan memberikan perintahnya yang 10 atau hukumnya. Itulah sebenarnya perjanjiannya, bahwa Israel akan memiliki Yahweh sebagai Elohimnya. Nanti Yahweh banyak, Jehovah Jireh, Jehovah Nisib, panji-panji, Jehovah Shalom, damai, Jehovah Rafa, menyembuhkan ya. Jadi inilah sebenarnya perjanjian yang Tuhan ucapkan di Gunung Sinai ya, itu dengan diperantarai Musa di sana. Nah, kita akan masuk dulu kembali atau mengulangi sedikit lah mengenai Sabat ini, karena ini sangat penting ya, karena tanda perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu adalah Sabat ya. Nah, kita sudah bahas kemarin bahwa Sabat itu harus dipahami dulu ya. Pertama, Sabat itu istilah Ibrani itu Safat ya, itu berasal dari kata Syabat ya, dari akar kata Safat yang berarti berhenti. Jadi dalam kitab Kejadian juga sudah dilihat di pasal 1 pasal 2 itu bahwa Sabatnya Elohim, bahwa setelah Tuhan ciptakan hari pertama 2 3 sampai 6, maka dia berhenti pada hari yang ke-7 ya. Ada perhentian Elohim dengan maksud, nanti kita melihat ya, bahwa berikutnya kita lihat bahwa berarti Tuhan ingin bekerja lagi melalui Toledot untuk membawa ciptaan yang sudah jatuh itu masuk ke dalam perhentian Elohim. Nah, itu Sabat yang pertama ya, mengenai perhentian Elohim. Yang kedua, kita akan pahami Sabat ini terkait dengan manusia di sini, yaitu umat pilihan Tuhan. Keluaran pasal 20. Di situ dikatakan, kita sudah bahas ya, bahwa Tuhan menghendaki Israel atau umat pilihannya memelihara hari Sabat itu, hari perhentian Elohim, dikuduskan ya, dipelihara, ditaati ya. Jangan bekerja juga di situ ya. Kemudian Sabat yang berikut ini kita lihat di Ulangan pasal 5 pengertiannya. Kita lihat pasal 15 itu sudah dikatakan situ, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Jadi di sini Sabat pengertiannya harus dipelihara, karena ingat ya, engkau dulu budak di tanah Mesir, aku keluarkan masuk ke tanah perjanjian itu. Itulah simbol daripada perhentian Elohim ya. Itu simbol ya, selalu ingat ya, perjanjian lama itu simbol. Nanti realitanya dalam kitab Ibrani dijelaskan itu ya, bahwa sebenarnya Yesus sudah menggenapi Sabat itu dengan cara dia mati dan diam selama hari Sabat itu. Baru hari pertama minggu itu dia bangkit, memulai sesuatu yang baru. Saya perlu ulangi deh, kayaknya ini ayat sangat penting ya, bagaimana Yesus menggenapi Sabat ya, dengan cara seperti ini ya. Saya baca dulu ya 1 Korintus ini, saya ulangi dulu. Demikian pula, ini saya pakai ILT ya, demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup, living soul ini artinya. Adam yang terakhir sebagai roh yang memberi hidup. Sudah lihat ini. Adam pertama, setelah dia menjadi living soul, dia dicobai, jatuh, dan dia membawa seluruh keturunannya masuk ke dalam alam maut, alam kesia-siaan,
atau alam di bawah matahari. Istilah dari pengkhotbah itu. Alam maut di mana jenis hidup yang dikuasai iblis. Masuklah seluruh ciptaan ke dalam alam maut itu, diperbudak oleh maut, ya, jenis hidup yang dikuasai iblis. Kemudian dikatakan di sini Adam yang akhir itu adalah Yesus. Dia mati di kayu salib sebagai Adam yang akhir, artinya manusia ini, Adam ini di akhirnya tuh dia mati di kayu salib, artinya membawa seluruh ciptaan pertama yang sudah jatuh dalam alam kesia-siaan ditumpas mati di kayu salib itu. Dihakimilah seluruh keturunan Adam yang pertama yang sudah jatuh dalam dosa itu dihakimi oleh Adam akhir, melalui Adam akhir lebih tepat, di kayu salib. Karena upah dosa itu maut, matilah dulu ini, Adam akhir ini. Kemudian Yesus bangkit sebagai manusia kedua, ya. Karena manusia pertama berasal di sini dikatakan manusia pertama adalah dari bumi dan manusia kedua dari sorga. Jadi Yesus bangkit memulai ciptaan baru. Itulah makanya dalam Wahyu dikatakan Yesus itu permulaan ciptaan baru. Nah, jadi artinya inilah dia ciptaan baru, inilah artinya perhentian Elohim itu. Artinya kondisi di mana kita menyatu dengan Elohim. Kondisi di mana kita beristirahat dalam arti yang realitanya, ya. Bersama dengan Elohim. Istirahat di dalam istirahatnya Elohim. Ya. Ciptaan baru ini. Karena kalau ciptaan yang lama ini yang sudah jatuh dalam dosa, kita mengeluh terus. Ya. Mengeluh semua ciptaan, semua makhluk, ya, mengeluh karena perbudakan itu, perbudakan maut. Nah, jadi Sabat itu, istirahat itu disimbolkan dengan perjalanan Israel itu dari Mesir, padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Nah, persoalannya dalam cerita mengenai simbol ini, Israel ini, mereka gagal generasi pertama untuk masuk ke dalam perhentian Elohim. Untuk masuk dalam tanah perjanjian. Gagal karena tidak percaya dan berontak sebagainya. Maka di kitab Ibrani kita dinasihatkan, kita sudah baca itu, ya. Marilah kita beriman, bergegas masuk ke dalam perhentiannya Elohim. Itu sudah kita baca kemarin, Ibrani pasal yang keempat itu, ya. Kalau dulu sebentar, ya, kita baca lagi ulang karena ini nasihat penting, ya, untuk kita masuk ke dalam perhentian Elohim dalam pengertian realitanya, ya, bukan simbolnya dalam memelihara Sabat kayak Israel. Itu simbol saja, ya. Nah, kan sudah digenapi oleh Yesus. Mari kita lihat sebentar, ya. Ibrani pasal yang keempat, ya. Oh, pasal yang pasal 4. Sebab siapa yang masuk ke dalam perhentiannya, perhentian Elohim ini, Sabatnya, maka dia telah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya, sama seperti Elohim dari pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karena itu, biarlah kita bergegas untuk masuk ke dalam perhentian itu. Nah, jadi kita dinasihatkan untuk masuk dalam perhentian Elohim. Ya, bukan artinya kita datang ke tanah perjanjian sana supaya mendapat perhentian. Itu kan cuma simbol, ya. Bukan ke tanah perjanjian di sana Israel kita baru masuk perhentian. Enggak, itu simbol. Tapi bagaimana caranya kita masuk ke dalam perhentian itu, yaitu ini yang mau saya ulangi dulu sebentar. Ketika Yesus mati, ini kan Yesus menggenapi, ya, ingat, ya, Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat termasuk aturan Sabat itu. Dia menggenapi itu dengan cara mati sebagai Adam akhir, tumpas habis semuanya, dia bangkit sebagai manusia kedua. Dan dikatakan di sana manusia Adam yang akhir itu menjadi roh pemberi hidup. Life giving spirit. Life inilah artinya I am the life, ini adalah ciptaan bahkan bukan ciptaan baru. Ini adalah Elohim sendiri, ya, Kristus sendiri, life ini. Nah, ketika dia mati dan bangkit, ya, dalam Injil Yohanes itu dikatakan, Yohanes 20 ayat 22, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menghembus, memberikan roh. Roh apa itu? Bukan Roh Kudus yang di Pentakosta, bukan. Maksudnya Roh Kudus juga, tapi bukan yang kasus
roh yang memberikan kuasa, power yang untuk ministry yang di Pentakosta itu, bukan. Ini roh yang memberi hidup dalam pengertian murid-muridnya mengalami masuklah roh hayat itu. Life giving spirit. Dia katakan dia lahir baru lah murid-murid itu. Karena kelahiran baru itu dasarnya kebangkitan Yesus. Jadi ketika Yesus hembuskan roh pemberi hidup itu, murid-murid mengalami suatu permulaan baru yang nanti dalam proses menuju kepada perhentiannya. Ya. Nah, prosesnya bagaimana? Ini saya singgung dulu sedikit. Ambil dulu bantuan dulu dari Matius 11 ya. Ayat 28 sampai ini ya. Coba dulu kita ini ya. Baca dulu sebentar Matius 11 ayat 28 sampai 29. Katakan di sini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ini karena hidup dalam perbudakan maut itu ya. Aku akan berikan kelegaan kepadamu, rest, istirahat. Ya. Ayat 29-nya ini dia prosesnya menuju ke sana. Pikulah kuk yang kupasang. Ini dia bicara pada muridnya ini ya. Pikulah kuk, kalau yang 28 itu dia bicara kepada seluruh manusia itu. Marilah kepadaku. Tapi kalau untuk yang sudah datang kepada Yesus, sudah mendapatkan life giving spirit, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu, ini perhatikan, akan mendapat ketenangan, rest, gitu, istirahat. Di sini dikatakan pikul, kuk yang kupasang, artinya terima saja beban yang dari Yesus ya. Karena beban yang dari Yesus bilang bebannya enak, ringan. Bukan gak ada beratnya, tapi ada, tapi ringan, enak ya. Kalau kita mengerjakan aja apa yang Tuhan suruh, itu enak, itu ringan. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu atas dasar keinginan kita, ya, kedagingan kita, bahkan hawa nafsu kita, itu tuh bebannya berat. Capek kita, nggak mungkin kita beristirahat. Nggak mungkin kita masuk dalam perhentian Elohim. Ya, kalau kita mengerjakan maunya kita, waduh, hidup ini sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya orang Kristen juga begitu. Sangat berat sekali kalau seorang Kristen itu mengikuti keinginannya, termasuk dalam pelayanan. Maka nggak usah heran orang yang melayani stroke juga. Stres, gelisah, takut, macam-macam. Karena kuncinya di sini. Kalau mau istirahat, kalau mau masuk dalam perhentiannya Elohim, masuk dalam sabatnya Elohim, ya ini, pikulah kuk yang Yesus berikan itu aja. Kerjakan apa yang Yesus mau, kita kerjakan. Nah, memang syaratnya ini harus ada dua hal itu, lemah lembut, rendah hati. Kalau enggak, kesombongan kita itu akan membuat kita ingin dihargai orang. Nah, ketika kita ingin dihargai orang, kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan orang banyak. Sebab kita nggak tahan dibenci sama orang. Kita nggak tahan ditolak. Kayak Yesus itu, oh dia tahan. Itu luar biasa itu. Ya, lemah lembut juga itu artinya dia tahan menerima tantangan dari pihak orang berdosa demi dia melakukan kehendak Bapa. Dia karena dia juga rendah hati ya. Jadi dia ditempeleng bisa diam. Itu orang rendah hati dan lemah lembut itu. Kalau dia ditempeleng dia balas lagi tempeleng. Itu orang yang kalau menurut dunia itu orang yang hebat. Pukul sekali dia bisa balas. Tapi kalau dalam Tuhan, kalau kita masuk dalam sabatnya Elohim, belajar dari Yesus, lemah lembut rendah hati, dia bukan hanya ditempeleng, dibunuh pun bisa diam aja. Seperti domba keluh. Karena itu dia sedang melakukan kehendak Bapa. Pikul salib melakukan kehendak Bapa. Ya, dan jiwanya istirahat sekali, tenang sekali, ya. Makanya waktu ada perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia waktu dia Yesus pikul salib. Yesus bilang, "Hei perempuan-perempuan," katanya Yerusalem, "jangan kau tangisi aku. Aku ini berada dalam sabatnya Bapakku, dalam perhentian, dalam penyatuan dengan Bapa. Aku melakukan kehendak Bapa. Setelah itu aku nanti mati bangkit duduk sebelah kanan Bapa. Jangan kau tangisi aku. Karena aku ini baik-baik saja." Ya walaupun secara fisik itu mengalami kesakitan. Tapi dia baik-baik saja, jangan ditangisi.
Yang perlu kau tangisi itu dirimu. Itu bangsamu itu, pemimpinmu itu yang akan mengalami, yang jiwanya tidak tenang, gelisah, stres dan sebagainya, dan akan mengalami penghakiman. Jadi, saudaraku, ini proses menuju sabatnya Elohim, pikul kuk Yesus itu. Dengan catatan kita lemah lembut rendah hati. Oke, kita sambung dulu sebentar ya. Kita masuk lagi ke dalam penggenapan realita ya. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 15 itu, awal daripada perjalanan Israel, perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang merupakan perhentian Elohim itu Israel sebagai budak. Ya. Nah, orang yang bekerja sebagai budak ya diatur oleh peraturan ini, peraturan itu, ini dan itu, pokoknya semuanya, bahkan kerja keras habis-habisan itu, ya. Budak. Kemudian dipimpin oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Nah, bagaimana realitanya kita sekarang ini? Yesus bilang, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Merdeka dalam hal apa ini kita? Nah, kita melihat yang pertama tadi sudah dari Matius itu 11 kita sudah melihat bahwa Yesus akan memimpin kita dalam proses menuju perhentiannya Elohim dengan cara nasihatnya dia. Pikullah kuk yang kupasang. Ya. Lakukan aja apa yang aku minta. Itu saja. Setelah itu juga belajar. Kau akan diproses juga melalui life giving spirit ini supaya menjadi yang rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu tidak sombong, nggak ingin dihargai orang. Waduh, orang sombong itu paling susah jiwanya. Paling stres, tertekan, gelisah. Makin sombong dia, makin stres dia. Gelisah, khawatir, wah macam-macam. Karena dia sangat takut dihina orang. Apa kata orang nanti? Bagaimana kalau kita dihargai, nama baik kita rusak, dan sebagainya. Oh, orang yang jaga dirinya itu seperti itu, hidupnya sangat susah. Tapi orang yang rendah hati itu udah di bawah. Mau dihina juga dia. Apa ya istilahnya kalau debu itu apa udah atau apa. Ya, ada yang bilang malah maaf kata, dia bilang belajar dari tai katanya. Tai itu nggak masalah, diinjak-injak juga. Dia sadar. Ya. Pendeknya orang yang stres, gelisah, takut, tertekan itu sombong dan nggak mikul kuk Yesus. Nah, sekarang mari kita balik lagi ke sini ya. Ke dalam tadi budak dengan merdeka ini. Apa sih artinya masuk dalam perhentian Elohim? Artinya berhenti jadi budak. Gitu loh. Budak apa? Budak daripada peraturan-peraturan dunia ini. Budak daripada keinginannya sendiri. Budak daripada kesombongannya dan sebagainya. Nah, sayangnya bukan kadang-kadang ya. Dan gereja sudah jatuh ini. Menjadi agama ya, kekristenan ini. Itu banyak perbudakan lagi. Perbudakan apa? Peraturan agamawi. Ini saya mau singgung sedikit ini. Orang Kristen jadi nggak dipimpin menuju tanah perjanjian, menuju perhentian Elohim, malah diperbudak lagi. Dengan apa? Aturan-aturan agamawi. Harus begini, harus begitu, harus perpuluhan, harus buah sulung, harus begini, harus... Dan diancam-ancam dengan ketakutan. Kalau kau tidak lakukan ini, kau akan nggak diberkati. Kau akan susah hidupmu. Padahal dia peraturan itulah yang membuat orang susah hidupnya. Nggak dibimbing ke dalam kemerdekaan. Malah dipimpin ke dalam perbudakan lagi. Ya. Oleh para pemimpin, dibawalah ke dalam perbudakan berikut. Perbudakan peraturan agamawi. Ya. Jadi ini diancam lagi dengan segala jenis ketakutan. Kau nggak diberkati, kau masuk neraka. Bahkan ada yang bilang kalau kau nggak bayar perpuluhan, kau masuk neraka katanya. Jadi orang tuh melakukan ini dan itu karena dia takut. Itulah perbudakan itu. Kalau budak itu dia mengerjakan sesuatu itu biasanya budak itu umumnya itu karena takut aja sama tuannya. Seandainya lah dia diberi kebebasan dia sebenarnya nggak suka melakukan itu. Ya, dia karena takut aja.
Takut. Nah, banyak orang Kristen kan melakukan sesuatu karena takut neraka, takut nggak diberkati. Itu perbudakan. Para pemimpin mengatakan kau harus melakukan ini, kau harus berdoa, harus baca Alkitab, kau harus begini, harus begitu, harus datang hari Minggu ke gedung ini, gitu. Karena kalau tidak, dia ancam mulai. Pakai ayat kadang-kadang ancamnya itu, Malaikat kau harus bayar perpuluhan. Kalau enggak, ini lihat nih, Malaikat 3:10, ya, belalang pelahap lah, ya macam-macam lah. Jadi memang pengajarannya bersifat memperbudak, begitu loh. Tidak memimpin kepada kemerdekaan sebagai son of God. Kemerdekaan untuk dipimpin dalam roh. Nanti sebentar saya masuk ke dalam takut akan Tuhan atau dipimpin roh ya. Saya mau bicara dulu sebentar begini. Seandainya lah ada orang yang ke neraka, seandainya ya. Ini saya nggak bayangin gitu. Datang dia ke neraka dan dia lihat orang di situ tidak ada penderitaan kok. Semua orang senang melakukan pekerjaan maunya sendiri. Dia bebas mengerjakan apa yang mereka mau. Tidak ada kok. Seperti gambaran di neraka itu ada disiksa Allah, macam-macam itu tidak ada. Misalnya dia begitu dan dia ngomong ke dalam dunia kekristenan, saya yakin itu orang-orang para kakak mau lagi bayar perpuluhan lah, bayar sulung lah, suruh datang kebaktian beginilah, begitu dia nggak mau lagi. Karena sebenarnya banyak orang ya, mayoritas ya, mengerjakan semua itu karena takut. Itulah budak itu, perbudakan itu begitu. Takut dia nanti kalau masuk neraka bagaimana? Kalau kayak nggak diberkati gimana saya dan sebagainya. Jadi bukan karena kasih di dalam, bukan karena masuk dalam sahabatnya Elohim, bukan karena rindu mengenal Tuhan, rindu mencintai cinta Tuhan, bukan karena itu. Ya. Beda misalnya kalau budak dengan anak ya. Kalau anak melakukan perintah bapaknya itu kan anak karena mencintai bapaknya, karena dia ada hubungan darah begitu ya. Kalau budak melakukan pekerjaan tuannya itu karena takut dia. Umumnya begitu kan. Mari kita masuk lagi satu. Sahabat Elohim, Tuhan Yesus akan pimpin kita masuk ke dalam sahabat Elohim, yaitu karena nanti kita lihat dulu, baca dulu ya, Ulangan pasal 5 ini. Perhatikan ayat yang setelahnya kan. Ini soalnya Tuhan bicara tentang perjanjian itu dari Gunung Sinai dengan suara langsung, suara Elohim bicara. Ya, yang 10 hukum ini ketakutan orang Israel itu kan. Ini orang Israel bilang udahlah, jangan sampai nanti ada suara Elohim kami mendengar kami mati nanti. Udahlah engkau musuh aja naik ke atas bicara pada Elohim, nanti kasih tahu pada kami apa perintah-perintah Tuhan. Nah, kemudian kata Tuhan begini. Mari kita baca Ulangan pasal 5 ayat yang ke-28 bagian terakhir aja ya. Dikatakan begini, segala yang dikatakan mereka itu baik. Ayat 9, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada perintahku. Jadi takut karena hatinya itu takut akan Tuhan, dalam arti bukan takut seperti budak takut sama tuannya, enggak itu. Takut karena hormat yang luar biasa, karena mengasihi, karena sesuatu yang positif lah pengertian takutnya itu. Karena itu dia melakukan kehendak Bapa, berpegang pada segala perintahku. Itu yang Tuhan mau bawa itu. Ya. Takut akan Tuhan, hatinya, ya, benar hatinya dulu. Kemudian dia melakukan. Bukan karena budak. Beda ya budak ya. Nah, mari kita melihat dulu, kita masuk dulu sekarang ke masalah hati ini. Saudara tahu perjanjian lama itu bersifat hukum Taurat itu hukum-hukum yang tertulis di luar batin, di luar hati orang Israel. Karena orang Israel melanggarnya itu, ya. Karena nggak di dalam hatinya itu. Kemudian perjanjian baru itu Ibrani pasal 8 atau Yeremia 31, ayat 31 juga itu dibaca, sudah lihat, saya lihat juga. Bahwa hukum Taurat masuk karena sudah digenapi oleh Yesus dengan mati bangkit dan naik surga sebagai roh pemberi hidup, dia masuk tulis hukum Taurat dalam batin kita. Sehingga kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Ketika itulah kita dipimpin roh, karena sekarang hukumnya kalau hukum Taurat dalam batin itu namanya hukum roh. Roh pemberi hidup, life giving spirit. Jadi orang Kristen mengikuti aja pimpinan roh. Karena dia mencintai Tuhan, dia mengasihi. Lihat gereja mula-mula.
nggak diancam tuh mengenai perpuluhan, nggak ada. Saudara nggak bisa melihat itu ayat perpuluhan, setengah ayat pun pada gereja mula-mula. Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Paulus, semuanya tak ada yang bicara setengah ayat pun mengenai perpuluhan. Kalaupun ada Yesus bicara perpuluhan itu waktu di kitab Injil, itu dalam konteks dengan orang Farisi yang pada waktu itu memang dia hidup di bawah hukum Taurat. Tapi setelah hukum Tauratnya ditulis di dalam batin, itu gereja mula-mula itu, Yesus mati bangkit, menghembuskan rohnya, nggak ada lagi dibicarakan setengah ayat pun mengenai perpuluhan. Tapi sudah lihat, akibat dorongan roh, akibat cinta kepada Tuhan, mereka memberikan balang tanggung. Kalau ada dua ladang ini, satu dikasih. Ada 2 rumah barangkali, satu dikasih. Tidak ada yang ancam-ancaman atau supaya ditakut-takutin begitu. Awas kalau kau nggak bayar perpuluhan, istilahnya mencuri uang Tuhan atau apa, nggak ada itu. Ya, semua memberi dengan sukarela, memberi dalam kemerdekaan. Nah ini dia, ya. Jadi persoalannya di sini, orang yang masuk dalam perhentiannya Elohim, yang jiwanya tenang, dia takut akan Tuhan, suka melakukan kehendak Tuhan, mau mencintai Tuhan, mau mengenal Tuhan, itulah dia yang hidup di dalam kemerdekaan. Dia melakukan apapun karena hatinya benar. Inilah sebenarnya istirahat itu. Masuk ke dalam sabat itu masalah hati. Masuk dalam sabatnya Elohim itu masalah hati, bukan masalah aturan dari luar, ya. Nah, kalau kekristenan ini masih mengajarkan terus aturan-aturan agamawi, mengancam-ngancam lagi, itu ajaran perbudakan, ajaran yang membuat orang menjadi budak, ya, bukan membawa orang masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan Elohim, kemerdekaan sabatnya Elohim. Saudara, tapi saya yakin umat pilihan Tuhan tidak maulah mendengar yang begitu, ancaman-ancaman lagi, macam-macam, ya. Umat pilihan Tuhan akan mendengarkan. Dia cinta memang akan Tuhan, dia suka melakukan kehendak Tuhan, maka dia tahu melakukan kehendaknya. Hati dulu lah, ya, persoalannya hati dulu nih, ya. Inilah dia rest, ya. Jadi begini, oke lah, kita ambil kesimpulan dulu. Apa artinya kalau orang masuk dalam sabatnya Elohim? Orang yang menyatu dengan Elohim, orang yang menyukai Elohim, mencintai Dia, mau senang mengenal Dia. Hatinya kayak gimana? Ya, takut akan Tuhan saya jabarkan seperti ini. Dia nggak cinta uang, nggak cinta uang. Bukan dia nggak butuh duit, nggak ada yang nggak butuh duit. Semuanya butuh uang kita. Tapi dia nggak cinta uang, nggak ada takut, nggak ada khawatir, nggak ada gelisah. Dia nggak ngajar-ngajar tipu-tipu, baik perpuluhan, buah sulung, macam-macam, diambil duit dari jemaatnya, nggak ada. Ya, satu ya, nggak cinta uang. Kedua, orang yang memang dia masuk dalam sabat Elohim, dia nggak lagi cinta kemuliaan manusia. Ya, nggak perlulah dia dihargai orang. Kalau ada orang menghargai dia, puji Tuhan. Saya nggak bilang nggak dihargai orang atau dibenci orang itu enak gitu, nggak ya. Ini kita manusia nih, kalau dimaki sama orang, diomong-ngomongin di belakang itu nggak enak. Tapi rasa itu bisa kita abaikan, kayak Paulus. Bagiku sedikit sekali artinya. Ya bukan gak ada artinya, sedikit. Entah kaku ini dihakimi, diomongin kayak, diapain kayak, enggak terlalu lah. Nggak ada artinya lah, bisa dibilang begitulah ya. Tidak cinta kemuliaan manusia, itu makanya dia bisa istirahat, dia tenang jiwanya. Dia akan kerjakan aja apa yang Tuhan suruh, khotbahkan aja apa yang Tuhan suruh, gak peduli. Mau dimaki orang kayak, mau dibilang sesat kayak, mau dibilang pengajar apa kayak, ada terserah. Gak ada urusan. Saya gini nyampein sesuatu, gak ada urusan dengan orang. Mau respon orang kayak gimana, gak peduli. Karena saya dalam istirahat bersama dengan Elohim. Diam, tenang. Gak khawatir, gak stres, gak gelisah, gak takut. Apalagi. Karena semua kebutuhan kita dicukupkan, ya, asal ada makanan, pakaian cukup. Tambah ini, tambah itulah kalau sesuai kebutuhan pelayanan Tuhan kasih. Ya, kemudian gak cinta dunia. Apa yang dalam dunia ini ya?
Dunia kekristenan termasuk ya. Dunia kekristenan penuh persaingan loh. Orang kalau masuk dalam pelayanan dalam dunia kekristenan, bersaing gitu. Kadang-kadang rebut-rebut jemaat, rebut dekat-dekat orang kaya juga. Saya udah pernah soalnya masuk 10 tahun di dalam itu sebagai penatua, salah satu penatua. Aduh kayak gitulah. Stres. Terpaksa harus nyenengin orang, khususnya orang kaya. Mesti disenengin. Soalnya kalau orang kaya nggak disenengin nggak mau ngasih uangnya. Jadi ya terpaksa lah. Ya, shalom, senang. Aduh susah deh. Hidup kayak begitu, susah. Ya. Cinta dunia. Termasuk dunia kekristenan yang saya bilang ya. Tapi kalau kita dipimpin oleh Yesus, ya, belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita tenang. Aduh, enak sekali hidup ini. Kerjakan apa aja yang Tuhan kerjakan. Pikul yang Tuhan yang Tuhan berikan aja sama kita. Enak kok, ringan kok. Jadi hidup itu enak dan ringan kalau kita mengerjakan atau memikul kuk yang Yesus berikan. Ya. Aduh, jadi kesimpulannya bagaimana ini ya? Janganlah melanggar penggenapan Sabat ini. Tapi untuk umat pilihan Tuhan lah, karena kalau umat yang ya kiranya hanya dipanggil aja dalam dunia kekristenan, itu akan masuk ke dalam perbudakan. Perbudakan aturan agamawi. Ya ini saya ngomong ya, bagi orang yang dipanggil dan dipilih, dia akan dibebaskan dari perbudakan peraturan agamawi. Ya, semoga yang mendengar ini, saudara-saudari ya, adalah umat pilihan Tuhan. Engkau akan dibebaskan dari perbudakan peraturan agamawi. Engkau akan bebas mengikut Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan di dalam damai sejahteranya. Nah ini istirahat dalam Tuhan itu pun damai sejahtera. Yesus bilang, apa yang kuberikan gak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahteraku, jenis yang kumiliki, damai yang kumiliki ini kuberikan kepadamu. Ya, itulah juga berarti istirahat dalam Tuhan tuh ada damai. Dengan damai kita ngerjainlah apa yang disuruh Tuhan, ya, lakukan saja. Gak peduli masalah uang, masalah penilaian manusia atau apa, kecil artinya bagi kita. Kita berjalan dalam damai sejahteranya. Ini enak sekali. Saya ketika dibebaskan dari, dulu kan saya jadi penatua tuh jabatan itu tuh, memang sih ada gaji saya per bulan, ada. Belum lagi salam-salam tempel sana kemari, ada. Tapi penuh penderitaan, susah. Jadi sekarang saya 20 tahun terakhir inilah katakanlah. Hidup dalam ketenangan lah. Nggak capek. Melayani dalam Sabatnya Elohim. Itulah ya. Oke lah ya, cukup lah ya. Haleluya, amin.